Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, amin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sepindah kita lajengaken malih raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing wekdal menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kathah kanikmatan nggih menika nikmat iman Islam, sehat sempat. Lan tentunipun tasih kathah malih nikmat ingkang tentunipun boten saged kula lan panjenengan sami hitung, boten saged kula lan panjenengan sami sebutkan. Ingkang perintahipun Kanjeng Nabi, monggo kula lan panjenengan sami senantiasa berusaha menggunakan setiap daripada nafas kenikmatan untuk amal soleh dan ibadah. Lan mugi-mugi pengaosan lan salat jamaah kula lan panjenengan sami menjadi salah setunggalipun bukti rasa syukur kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam boten kesupen sumangga kula lan panjenengan sami unjukaken dumateng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in lan sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang istiqomah. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami mangke ten yaumul akhir insyaallah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pripun kabaripun, sehat nggih? Alhamdulillah. Enten sing bibar gerah napa nembe rada gembrebek nih? Greges-greges nih. Sami ngoten, berarti sami ngoten. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Kula lan panjenengan sami sebagai manusia itu disampaikan oleh para ulama bahwasanya manusia itu adalah makhluk ingkang paling sempurna. Ya. Manusia itu adalah penciptaan Allah yang paling sempurna. Tapi di tengah kesempurnaan yang Allah titipkan kepada manusia, dumateng kula lan panjenengan sami, terdapat dua potensi, yang mana dua potensi ini sangat besar pengaruhnya kepada kehidupan kula lan panjenengan sami sebagai manusia. Potensi ingkang sepindah bahwasanya kula lan panjenengan sami dengan kesempurnaan sebagai penciptaan oleh Allah yang kita disebut dengan manusia ini memiliki potensi bisa lebih soleh, bisa lebih mulia daripada malaikat. Potensi nomor kalih, kula lan panjenengan sami juga memiliki potensi akan lebih hina daripada binatang. Ya. Maka manusia itu berada di tengah. Kenapa ketika manusia itu taat, baik, bisa lebih mulia daripada malaikat? Karena manusia itu berdiri di atas dua pilihan, taat atau durhaka. Taat atau durhaka. Sedangkan malaikat tidak ada pilihan kecuali taat. Nah, maka kula lan panjenengan sami harus menyadari bahwa diri kula lan panjenengan sami menika harus memastikan berpijak di atas jalan yang berpotensi menjadikan diri kula lan panjenengan sami bisa atau berjalan di atas jalan yang mengarah kepada kemuliaan. Ya walaupun belum bisa mengalahkan kemuliaan para malaikat, paling tidak kula lan panjenengan sami berada di dalam jalan kebaikan tersebut. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah setunggalipun jalanipun tesih kathah sangat ingkang riyin sampun kula lan panjenengan sami bahas. Tapi salah setunggalipun sikap atau jalan yang bisa menjadikan diri kita lebih mulia ya daripada malaikat adalah
ketika kula lan panjenengan sami memahami tentang konsep fit ta'awuni, berta'awun, saling membantu utawi berkolaborasi fil birri wat taqwa, di dalam kebaikan lan ketakwaan. Ya. Sebagai manusia nggih kula lan panjenengan sami menjadi sesosok makhluk yang tidak bisa lepas dari namanya sosial. Ya, cuman pilihannya kula lan panjenengan sami nggih kalih. Kita mau menjadi manusia sosial ingkang sae atau kula lan panjenengan sami memilih untuk menjadi pengkeruh suasana sosial di masyarakat. Ya, nah maka kula lan panjenengan sami insyaallah ing dalu menika berusaha untuk memahami satu konsep yang ditawarkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Niki ayat ingkang populer ingkang kula lan panjenengan sami pasti hafal. Tapi wonten makna terkandung ingkang sae di dalam ayat ini. Allah menyampaikan wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah di dalam dua hal, al birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya, kebaikan dan ketakwaan. Maka para ulama tafsir itu memberikan penjelasan maksud al birri itu adalah fi'lul khairi, sedoyonipun amalan kebajikan, itu disebut dengan kebaikan. Sedangkan at-taqwa itu diartikan oleh para ulama tafsir dengan arti ittiqa'us syarri, takut melakukan sebuah prosesi keburukan. Ya. Jadi kula lan panjenengan sami selain dituntut oleh Allah untuk saling membantu dalam hal kebaikan, kula lan panjenengan sami juga dituntut oleh Allah saling membantu mengingatkan di dalam keburukan, ben boten ngelakoni kemaksiatan. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kula lan panjenengan sami melakukan setiap amal soleh, dan amal soleh itu diindahkan oleh orang yang kita ajak, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sebagai contoh Bapak Ibu, wonten setunggalipun kaidah di dalam sebuah hadis. Konteks yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hal ini adalah dalam babakan peperangan. Ya, Rasulullah Muhammad SAW nanti ngendikan setunggalipun hadis, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Sinten kemawon barang siapa yang mempersiapkan bekal atau membantu mempersiapkan bekal kepada orang-orang yang hendak berangkat perang, ya, maka orang yang membantu persiapan itu akan mendapatkan juga posisi orang itu berperang walaupun badannya tidak lelah, tidak panas-panas, dan tidak mendapatkan potensi kematian. Tapi kata Nabi, orang yang membantu mempersiapkan bekal faqad ghaza, orang itu juga akan mendapatkan pahala berperang. Menyiapkan. Ya, kemudian waman khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, lan sinten kemawon ingkang memenuhi kebutuhan keluarganya yang ditinggal oleh suaminya untuk perang, maka dia juga mendapatkan pahala perang. Maka Bapak Ibu, hadis ini tidak hanya berbicara masalah perang, tapi kalau konsep secara umum, kula lan panjenengan sami akan mendapatkan satu kaidah, bahwasanya barang siapa, ya, anna syakhson fi ta'ati min ta'atillah, barang siapa yang memudahkan, meringankan seseorang untuk melakukan ketaatan, kana lahu min ajri min ghairi ayyang qusa ajrahu syai'in, orang itu akan mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi kebaikan orang yang menerimanya itu tersebut. Ya, maka Bapak Ibu, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu merupakan satu gambaran yang Allah gambarkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-72. Surah At-Taubah ayat ke-72. Surah itu Bapak Ibu menjelaskan satu tragedi di perang Tabuk. Ya, di perang Tabuk itu terjadi di tahun keberapa perang Tabuk?
Hijriah. Di tahun 9 Hijriah, ketika itu di perang Tabuk, Rasulullah dengan pasukan kaum muslimin melawan Bizantium Romawi. Nah, di waktu itu Bapak Ibu, Madinah baru dilanda krisis, apa itu namanya? Krisis pangan itu apa namanya? Paceklik. Paceklik panjang, sehingga banyak di antara pasukan-pasukan Rasulullah, kaum muslimin tidak bisa berangkat untuk ikut bersama Nabi. Kenapa? Karena boten wonten bekal. Boten wonten bekal. Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa kitab fikih, namanya perang itu paling tidak membawa 3 hal. Yang pertama, ar-rahilah, kendaraan. Ingkang nomor kalih al-mana, makanan. Kalau di tentara ya namanya ransum. Yang ketiga, asillah, senjata. Kendaraan, makanan, dan senjata ini adalah perlengkapan wajib yang harus dibawa ketika itu. Ya, banyak di antara para sahabat, ribuan Pak, tidak bisa berangkat walaupun dirinya ingin ikut berangkat. Tidak bisa berangkat karena mboten enten bekal. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW kan disebutkan di dalam surah At-Taubah itu, mereka berbalik arah dan menangisi dirinya karena tidak bisa berangkat, sampai menangis Pak. Nek kula lan panjenengan sami mboten sida jihad ngoten niku kira-kira seneng napa nangis? Kira-kira gini. Nah, maka kalau di zaman itu kemuliaan besar kalau bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah ketika itu menawarkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang berkenan untuk menyedekahkan hartanya untuk dijadikan perbekalan kaum muslimin untuk perang Tabuk? Kemudian ada satu sahabat Nabi yang mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Siapa beliau? Sahabat Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, saya siap menanggung 1000 pasukan. 1000 pasukan. Masih kurang. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa di antara kalian yang mau menambah untuk memberikan perbekalan? Diem Pak, sunyi semuanya. Kemudian ada yang suara lagi, saya ya Rasulullah. Siapa? Utsman bin Affan. Saya siap menanggung 1000 perbekalan, kendaraannya, makanannya, kali senjatanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi yujazika bi khairin ya Utsman. Demi Allah kebaikan untukmu wahai Utsman. Kemudian yang ketiga kalinya, siapa lagi yang berkehendak untuk memberikan bekal kepada kaum muslimin yang mau berangkat ke perang Tabuk? Sunyi lagi. Kemudian ada yang mengangkat tangan dengan suara, saya ya Rasulullah. Siapa Pak? Utsman bin Affan. Ketika yang ketiga kalinya, Utsman bin Affan didoakan dan disampaikan sabda dari Rasulullah. Kata Rasulullah, wallahi la yadurruhu ma fa'alahu Utsman ba'dahu. Demi Allah, tidak ada kemadorotan bagimu wahai Utsman setelah ini. Artinya Utsman mau ngapain aja, insya Allah tetap masuk surga. Artinya Bapak Ibu, setiap daripada kemudahan yang kita siapkan untuk kaum muslimin, itu yang akan kembali lagi untuk kita, bahkan akan menjadikan diri kula lan panjenengan sami lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama membahas amalan atau amal soleh yang kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain itu lebih baik. Ya, daripada amalan itu hanya baik untuk diri sendiri. Misal panjenengan ada bangun masjid. Ya, jenengan pas ini masjid ini dari tahun berapa ya? 76. Ya berarti pas renov niki jenengan urun apa mboten? Urun tenaga napa urun apa? Napa urun donga? Napa urun tunjuk? Biasanya kan enten ta sing ngoten niku. Urun teka-teka gur. Ya. Maka kula lan panjenengan sami setiap memberikan kemudahan untuk orang sholat. Nah, ini secara kalau konsep secara umumnya tadi, ya. Ketika seseorang itu memudahkan seseorang muslim untuk taat di dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan menjadikan dirinya kebaikan tanpa mengurangi kebaikan sedikit pun orang yang melakukan itu. Dengan memberikan kemudahan untuk sholat, pahalanya besar.
Itu termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nanti 92 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan Ramadan potensi amal soleh kata sangat, menyiapkan iftar, menyiapkan buka, itu memudahkan orang lain untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masih ada banyak kisah sebenarnya tentang masalah ini, karena hadis yang berbicara tentang masalah ini itu begitu banyak. Tapi sebelum kita masuk ke hadis lain, ada satu surah di dalam Al-Quran yang kita semua juga sudah hafal, di dalam surah Al-Asr. Di dalam surah Al-Asr itu, bahkan Imam An-Nawawi memasukkan surah Al-Asr ini di bab fit ta'awuni 'alal birri wa taqwa di kitab Riyadhus Shalihin beliau. Ya, walaupun di sini ada kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Tapi kita ulang sedikit. Di bab fit ta'awuni 'alal birri wa taqwa itu Imam An-Nawawi memasukkan surah Al-Asr di dalam bab itu. Apa hubungannya surah Al-Asr dengan fit ta'awuni 'alal birri wa taqwa? Coba kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat itu dengan satu sumpah, yang mana kulalan panjenengan sami menawi napa niku mempelajari ulumul Quran, kita akan mendapatkan satu kaidah. Setiap daripada sumpah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang pertama, Allah pasti akan memuliakan makhluknya yang Allah jadikan sumpah. Yang kedua, isi daripada sumpah itu pasti sangatlah penting. Ya, maka coba kita baca di dalam surah Asr, Allah memulai ayat itu dengan sumpah wal asr, demi masa atau demi waktu. Ya, kalau kita mau melihat secara harfiah, demi waktu asar. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, Allah pasti bersumpah dari setiap sudut waktu. Wal fajr, enten mboten? Was subhi idza tanaffas, enten mboten? Waktu subuh. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Terus wadduha, kemudian wal asr, kemudian wal laili. Dari mulai fajar sampai lail itu Allah pernah bersumpah semuanya. Maka dari penjelasan sumpah ini, para ulama memberikan satu penjelasan bahwa waktu ingkang dititipkan Allah dumateng kula lan panjenengan sami semuanya berharga. Maka sungguh sangat merugi seseorang mukmin yang terlewat waktunya tanpa mendapatkan apapun sepeser pun daripada pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka banyak sekali kaidah-kaidah tentang masalah waktu. Al-waktu kasaifi, waktu itu ibarat pedang. Nek mboten saged memanfaatkan, maka pedang itu yang akan memenggal kita, yang akan membunuh kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kemudian Allah menyampaikan di lanjutan ayatnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian yang nyata. Di situ Allah tidak mengatakan hanya orang-orang kafir. Allah tidak hanya mengatakan orang-orang munafik, tapi disebutnya al-insan. Maka diksi yang diambil oleh Allah itu dengan kata innal insana, insan, sedaya manusia, mbuh niku wong sugih, wong boten sugih, wong muslim. Ya, ini secara umum dulu di ayat ini, nanti baru dijelaskan setelahnya. Boniku tiang kafir mau munafik, semuanya manusia pada hakikatnya dia termasuk makhluk yang merugi. Ya, maka dijelaskan oleh para ulama, ta'ibun fid dunya wa adama faidati fil akhirati illa man jama'a hadhihi awsaf arba'ah. Ya, maka seseorang itu akan sangat merugi tatkala orang yang merugi itu adalah orang yang dia hidup di dunia, dia lelah dan nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini ku wong sing paling kesel, Pak. Wong sing paling merugi jenengan hidup di dunia niku kesel, neng keten akhirat mboten angsal nopo. Contohnya nopo, Pak? Yang kita mengira kita ini orang baik, tapi ternyata di mata Allah kita bukan siapa-siapa. Maka ada satu kaidah Bapak Ibu rahimakumullah,
ketika ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Siapa, Pak? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang kibarut tabi'in, ya, seorang kibarut tabi'in yang mana beliau ini memiliki satu apa niku hobi. Nek hobi ini panjenengan apa, Pak? Enten sing hobi ini mancing mboten? Mboten. Nek mancing amarah enten mboten? Ya, nggih mboten nggih. Nah, hobinya Abdullah bin Mubarak ini adalah safar keliling-keliling kota untuk menyambangi para sahabat yang masih hidup, ya, untuk menyambangi para sahabat yang masih hidup, ya. Dan itu sudah terkenal di kalangan sekitarnya Abdullah bin Mubarak. Dan akhirnya, ya, Abdullah bin Mubarak ini pulang karena beliau ini kalau pergi mencari para sahabat yang masih hidup itu sampai berbulan-bulan baru pulang. Ya, para teman-temannya Abdullah bin Mubarak di sekitarnya beliau ini penasaran. Wahai Abdullah, Anda ini kan tabiin atau orang yang seneng sekali jalan-jalan untuk ketemu dengan para sahabat. Kita pengen tanya, aslinya adabnya para sahabat itu bagaimana? Cara baca Qur'annya sahabat itu kayak gimana? Kemudian pertanyaan terakhir, Pak, kira-kira ada nggak ayat di dalam Al-Quran yang kalau para sahabat ini baca itu mereka menangis, ya, itu menangis. Kemudian Abdullah bin Mubarak membaca surah Hud ayat ke-15 dan 16. Surah Hud ayat ke-15 dan 16. Ini dulu pernah kita bahas di sini juga. Nah, ini coba kita baca, kira-kira panjenengan lan kula nangis napa mboten? Kira-kira. Nek nangis berarti panjenengan imane kaya sahabat. Tapi nek mboten nangis berarti imane padha kalih kula. Ya. Coba kita baca Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 15. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, sinten kemawon ingkang menginginkan hidup dunia dengan segala bentuk perhiasannya, dia hidupnya hanya untuk dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan sempurnakan kenikmatan dirinya yang dia inginkan untuk dunia itu. Maka tidak heran, Pak, banyak orang-orang kafir non muslim sing sugih. Memang ayatnya begitu. Sinten tiyang niku sing urip golek donya lan pernak-pernike donya, justru Allah akan memberikan nuwafis. Allah sempurnakan apa yang dia inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dan Allah tidak akan memberikan kerugian sedikit pun untuk mereka dalam urusan dunia. Hakikat wong sing keseli sing ngeten iki lho, Pak. Dia hidup di dunia sampai melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya nopo? Lah puncak tangisan para sahabat itu di surah Hud ayat ke-16. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali siksa api neraka. Di dunia lelah mengumpulkan dunia, di akhirat sengsara masuk neraka. Wahabita ma sana'u fiha wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka akan gugur, akan batal, akan hilang amalan-amalan yang mereka lakukan, yang lantaran amalan itu diniatkan hanya untuk mendapatkan dunia. Maka Ustaz Umar Mita itu pernah mengatakan, kalau kita sholat tahajud, jangan niatkan untuk dunia. Sholat tahajud tetap lillah. Baru nanti setelah tahajud, kita minta sama Allah dalam urusan dunia. Jangan sholatnya niatnya dunia. Jangan sholatnya niatnya supaya dapat dunia. Nggak boleh. Ya, kalaupun itu dapat, ya, kalaupun itu dapat bisa saja sholat kita nggak sah diterima sama Allah. Kenapa? Karena salah satu di antara unsur sahnya diterimanya ibadah adalah ikhlas. Ya. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kula lan panjenengan sami tidak menginginkan kerugian itu,
kita di dunia juga bisa beramal soleh dan nanti di akhirat juga mendapatkan kebaikan, maka rumus dari para ulama, lakukan 4 hal yang dimasukkan oleh Allah di dalam surah Al-Asr. Siapa mereka-mereka orang yang tidak merugi? Illalladzina amanu. Pertama, orang itu yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Baru setelah ini, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bapak Ibu fokus di 2 kriteria yang akhir. Kalau kita bicara iman dan amal soleh, semuanya mafhum. Kita semua memahami dan kita semua mengerti apa arti iman dan apa arti amal soleh. Tapi yang perlu kita cermati lebih di dalam bab ini, kenapa ayat ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ta'awun? Karena di situ ada perkataan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasehatilah di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Di situ ada 2 makna, kebenaran dan kesabaran. Maka kata para ulama, ya ini sudah saya simpulkan ke beberapa penjelasan para ulama tafsir. Maka maksud kata al-haqqi wa tawasau bil haqqi, ya itu kata para ulama disebutkan maja'at bihir rusul. Apa yang disebut dengan kebenaran? Yang disebut dengan kebenaran niku adalah sesuatu yang datang atau segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sunnah, setiap yang diajarkan Nabi itu disebut dengan kebenaran. Sedangkan watawasau bis sabr, maksud sabr di situ disebutkan oleh para ulama as-sabru alal haqqi, sabar di atas kebenaran. Maka Bapak Ibu, tingkatan sabar itu ada 3. Tingkatan sabar ada 3. Engkang sepindah, as-sabru ala taatillah, sabar kepada ketaatan, sabar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar taat kepada Allah ini tingkatan sabar yang paling tinggi. Ya, maka kulolan panjenengan sami di dalam ketaatan itu juga dituntut sabar. Orang yang buatan sabar dalam ketaatan pasti akan susah untuk menjalani ketaatan itu. Contoh Pak, jenengan pengawasan ngeten iki enten sabari napa syukur terus Pak? Sabar. Misal jenengan ketemu, jenengan berangkat pengajian. Contoh misal hari ini materi ini aku agak paham yo, kok sejelasnya orang pateo cetho yo. Ini misal jenengan sabar dalam ketaatan pahalanya besar. Saya pun juga sama. Aku mau ngisi jamaah akeh sing turu yo. Sabar. Maka di dalam sebuah ketaatan itu perlu namanya sabar. Jenengan sholat, suatu saat sholat, kemudian ternyata yang jenengan biasanya sholat itu bacanya pendek-pendek. Pernah suatu saat ada imam bacaannya panjang, itu jenengan menjadi orang yang pertama sabar, tetap melu terus, tidak ngeresulo. Yang nomor 2, rodok mangkel tapi ora diutarakan. Yang ketiga, mangkel ning yo diomongke. Jenengan setiang sing pundi? Yang sabar. Alhamdulillah. Segala bentuk ketaatan butuh kesabaran. Bapak-bapak punya istri, istrinya panjenengan kok cerewet, kudune sabar. Ibu-ibu yang sami punya suami kok rada pelit, util, sabar. Ngoten nggih. Ya. Kita punya anak yang mungkin ada 1 atau 2 di antara sekian banyak anak kita kok yo rada angel iki aturane. Itu kan ketaatan Bapak. Kewajiban kan itu untuk merawat anakku anfusakum wa ahlikum nara. Sabar. Gak ada pilihan lain Pak. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Untuk meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran. Gak bisa enggak. Ini Pak, ada satu kasus Pak, Bapak Ibu rahimakumullah. Pernah ada salah satu ikhwan itu yang dia dulunya, mohon maaf ya, mantan apa gitu nih? Ame ngomong judi kok rata gel aku. Tapi bukan judi secara apa ya bahasanya ya. Ya aslinya itu juga termasuk judi, tapi saya mencari berusaha karena dia tidak separah itu gitu loh aslinya. Separah itu. Ya intinya dia cerita, dia tobat dan dia udah datang pengajian berkali-kali. Kemudian setelah kajian tuh
Beliau tanya, Ustaz, saya itu sebenarnya sudah nggak seneng Ustaz kayak gitu. Saya udah tobat Ustaz. Tapi kula niku perkewe karena rencang kula. Akhirnya kula niku sing biyen niku mungkin seminggu ping 3, saiki kula niku sesasi pisan kuwi gur sithik Ustaz. Gur gen ora perkewo. Niku pripun Ustaz? Duh, mohon maaf Bapak Ibu. Lah mbok jenenge judi, jenenge khomer, lah nek gur sak tetes rong tetes, hukumnya tetap napa? Haram. Harus sabar memang. Maka salah satu upaya yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kalau kita sudah tobat dari sebuah kemaksiatan, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah hijrah, berpindah. Salah satu berpindah ini berpindah kebiasaan dan berpindah tempat. Kalau kita tetap berada di tempat itu susah. Susah. Orang yang berpindah pun masih memiliki kemungkinan sama. Saya punya satu kisah nyata, Pak. Ini kisah nyata, tapi saya tidak menyebutkan ini pondok mana, ini namanya siapa. Ada seorang guru saya, Pak. Ini valid A1 ini. Ya, karena yang menceritakan langsung guru saya, dan itu temannya salah satu guru saya. Waktu itu di salah satu pesantren ada seorang santri, ya, santri. Kemudian santri ini terkenal solih di pondok. Kenapa? Karena setiap Senin Kemis selalu puasa. Ya, kemudian waktu sudah mulai menjelang kelas akhir, ditanya itu sama guru saya, antum ini kok bisa soleh banget, loh. Antum ini bisa kok alim betul, loh. Antum ini kok iso poso Senin Kemis ora tau bolong. Kemudian si laki-laki ini bilang, asline kuwi aku poso Senin Kemis kuwi mergo duitku tak tabung, tak celengi. Ora jajan, tak celengi. Tapi celenganku kuwi kok tak dudah nek wis pas pengeluaran, kan sebulan ada pengeluaran sekali. Ketika sudah pengeluaran, uang yang terkumpul selama saya di pesantren nggak pernah jajan itu, saya pakai untuk jajan. Tapi jajan wanita, PSK, Pak. Santri loh, Pak. Setelah ditanya, ternyata masyarakat asli dari santri ini atau santri ini berasal dari satu komunitas kelompok masyarakat sing isine kathah ngoten niku. Tan mriko niku tambah rusak. Hijrah pun ten pondok tesih kemungkinan rusak. Nonton deh. Maka pilihan hijrah itu harus, ya. Ketika panjenengan lan kula memahami bagaimana ketika ada seorang laki-laki membunuh 100 nyawa, apa ya perintahnya pertama kali? Suruh hijrah, berpindah. Kemudian meninggal, belum sempat ibadah. Masuk surga atau neraka? Surga, hanya karena beda jaraknya 1 jengkal, belum sempat ibadah, Pak. Ya, nah maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula lan panjenengan sami juga harus betul-betul memahami ternyata meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran. Ya, jangan terus mudah ketika kita merasa perkewuh kemudian kita ikut maksiat lagi. Oh, itu bukan kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Baru yang ketiga, kesabaran di dalam menjalani cobaan. Itu nomor 3, Pak. Dan itu semua pahala sabarnya besar sekali. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sampaikan dalam surah Az-Zumar. Pahalanya sabar seseorang mukmin itu nuwafa, disempurnakan bighairi hisab, akan unlimited, mboten enten mboten enten batese. Ya. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula lan panjenengan sami sekali lagi sebagai seorang mukmin, kita menolong saudara kita 1 nyawa atau 1 orang terselamatkan dari kekafiran, terselamatkan dari kemaksiatan, itu kalau di dalam sebuah kisah lebih baik daripada unta merah, Ada satu kisah itu Bapak Ibu. Ketika perang Khaybar, ya, ketika perang Khaybar, Rasulullah mengatakan di depan para sahabat, ya,
La'utiyanna royah ghadan. Besok aku akan menyerahkan royah. Royah itu apa? Bendera. Bendera ketika mau perang Khaybar. Besok pagi, kata Nabi, aku akan mengumumkan siapa yang akan membawa royah ini. Yang membawa royah ini, bendera ini. Kemudian orang yang membawa bendera ini yang akan aku umumkan besok hari yang akan memenangkan di perang Khaybar ini nanti. Ya, yuhibbullahu wa rasuluhu, dan orang yang aku pilih untuk memegang royah ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam harinya Bapak Ibu, para sahabat itu saling napa niku? Saling mengira-ngira. Apa aku yo, apa kowe yo. Akhirnya saling ngeklaim itu. Falamma asbahan nas ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tibalah pagi hari, Rasulullah hendak mengumumkan siapa orang yang mendapatkan kemuliaan untuk membawa royah. Ya, kemudian kulluhum yarju. Para sahabat semuanya menginginkan supaya dirinya ditunjuk oleh Rasulullah untuk membawa royah. Ya. Kemudian faqala, Rasulullah mengatakan, ketika mau mengumumkan itu Rasulullah mengatakan, aina Ali bin Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Yang dicari Rasulullah sinten? Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah huwa yashtaki. Ali bin Abi Thalib baru sakit ya Rasulullah, ya, matanya baru sakit. Kemudian kata Rasulullah, panggillah Ali kemari. Kemudian ketika itu fa'uti bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi. Kemudian Rasulullah memanggil Ali, kemudian Ali datang sama Rasulullah, itu sedikit apa itu namanya? Diobati, didoakan lewat ludahnya beliau. Fabasaqa. Ya. Terus kita nggak usah niru-niru nggih. Peh Nabi ngoten lah sunah mboten. Mboten. Ya, ini sebuah kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Nabi. Ya, maka kalau ada orang sekarang kok pengen mari jujui repot ya. Ya. Wadalahu, kemudian Rasulullah mendoakan matanya Ali bin Abi Thalib. Fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Kemudian matanya Ali bin Abi Thalib sembuh tanpa meninggalkan bekas sakit sedikit pun. Kemudian Rasulullah memberikan royah itu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang menarik, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, ya, apakah aku diperintahkan untuk membunuh mereka sampai mereka itu seperti kita, artinya seperti muslim. Kita memerangi mereka itu supaya mereka bisa masuk Islam. Ya, faqala unfut ala rislika hatta tangzila bisahatihim thumma da'uhum ilal Islam. Ya, kemudian kata Rasulullah, tenangkanlah dirimu, ya, kemudian dakwahkanlah kepada mereka, ya, orang-orang kafir itu untuk terhadap Islam. Wa akhbarhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian ajarkanlah kepada mereka hak-haknya Allah. Wallahi, demi Allah, ya, demi Allah, sesungguhnya ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang laki-laki itu lebih baik daripada unta merah. Artinya Bapak Ibu, kita menolong saudara kita selamat dari kemaksiatan itu lebih berharga di mata Allah daripada berharganya unta merah. Maka kula lan panjenengan sami, kalau ada saudara ingkang bermaksiat, tugas kita sama, Pak. Menolong. Ya, maka termasuk di antara pengaplikasian ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya kula lan panjenengan sami berusaha untuk mengangkat saudara-saudara kita yang baru ada masalah. Pertama mungkin jenengan jak ngaji dulu. Ketika orang itu terselamatkan dari satu masalah, satu godaan dunia, panjenengan juga akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya kembali ke tadi ya, ke apa tadi, watawaso bil haqi watawaso bis sabr tadi.
Maka ketika kulolan panjenengan sami memahami ternyata untuk kita saling menolong di dalam kesabaran itu butuh orang lain. Bagaimana kita mau dinasehati kalau kita tidak ada orang lain? Maka ada satu kaidah yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, qadrul jama'ati khairun min saufil ghurfah. Furqah, ya, furqah. Kata Ali bin Abi Thalib, kerohnya jamaah, kerohnya berjamaah itu lebih baik daripada sucinya kesendirian. Ya, jenengan mungkin ada masuk ke Muhammadiyah, masuk ke NU, masuk ke MTA, masuk ke organisasi apapun, itu kalau kata Ali bin Abi Thalib itu lebih baik daripada sendiri neng suci. Kenapa? Kalau kita sendiri waktu suci, maka kulolan panjenengan sami aman saja. Tapi pertanyaannya, ketika kulolan panjenengan sami dalam kesendirian ada masalah, siapa yang menasihati? Ada. Untuk menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita juga dituntut untuk muslih, menjadikan kesolehan itu tersebar. Kita menyampaikan kepada saudara kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat dan beberapa hadis ini kita bisa mengambil satu kaidah bahwasanya kita memiliki satu tanggung jawab yang sama. Ketika ada saudara kita yang butuh bantuan di dalam kebaikan atau di dalam meninggalkan kemaksiatan, kewajiban kita sama, membantu. Dan ingat, satu pahala kebaikan yang satu ajakan kita kepada saudara kita, maka itu akan dihitung pahala juga untuk kita kalau dilakukan oleh saudara kita. Terakhir Bapak Ibu, ingin saya tutup dengan satu hadis, yang mana hadis ini merupakan satu gambaran kisah. Suatu ketika Rasulullah itu berada di namanya Ar-Rauha, ya, yang pernah umroh, tapi kalaupun umroh biasanya nggak lewat Ar-Rauha. Ar-Rauha ini dari kota Madinah masih sekitaran 2 kiloan. Ya, masih sekitar 2 kilo. Ar-Rauha, ya. Ar-Rauha ini di daerah Ar-Rauha ini ada satu sumur yang sangat terkenal, namanya Bi'ru Rauha. Yang mana di beberapa dalil riwayat disampaikan, Bi'ru Rauha ini adalah satu tempat yang para nabi dan rasul kalau pergi ke Jazirah Arab mesti mampir ke situ. Para nabi dan rasul hanya untuk meminum, istirahat, untuk wudhu, membersihkan badan, itu mampirnya ke Bi'rur Rauha. Ya, ketika itu Rasulullah berada di daerah Ar-Rauha. Kemudian Rasulullah ketemu sama beberapa orang. Kemudian Rasulullah tanya, ini siapa ini? Kaum ini siapa? Kemudian mereka menjawab, minal muslimun. Mereka itu dari kaum muslim. Faqalu, kemudian para kaum itu tanya, man anta, jenengan sinten? Kemudian Rasulullah mengatakan, anna Rasulullah, saya Rasulullah. Ketika para kaum itu tahu itu Rasulullah, ternyata para kaum itu hendak melakukan haji. Karena mereka tahu itu Nabi. Para kaum ini yang ketemu di Rauha ini, salah satu diantaranya ada seorang perempuan yang mana dikatakan farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan. Ada salah satu di antara perempuan yang mengangkat bayinya yang masih digendong. Mengangkat bayinya pakai kata sobiyan, bukan waladan. Nek waladan itu produk gede, tapi nek sobiyan itu bayi. Ya, mengangkat bayinya. Kemudian perempuan ini mengatakan, alihada hajjun. Ya Rasulullah, apakah kalau aku ngajak gendong si anak ini dan aku berhaji, apakah anak bayi ini mendapatkan pahala haji? Dapat nggak, Pak? Dapat nggak kira-kira? Sebelum kita baca jawabannya Nabi. Bayi digendong belum tamyiz, apalagi balik. Dia masih digendong, diajak haji, dia termasuk anak kecil ini termasuk mendapatkan pahala haji, nomor benar? Enggak. Coba kita baca hadisnya Nabi. Ya, qala na'am walaki ajrun. Kata Nabi, anak kecil itu tetap
tetap dapat pahala haji, dan bagimu pahala juga karena membantu anak itu untuk melaksanakan haji. Tapi para ulama memberikan satu komentar tentang masalah hukum ini. Anak bayi diajak haji, dia belum tahu apa-apa, bayi ini tetap mendapatkan pahala haji, tetap disebut Pak Haji, ya, nak haji berarti ya. Kayak siapa kayak sing ning viral sapa sing 2 tahun haji, 2 bulan haji kuwi sapa? Enten apa Torik apa artis niku enten terkenal umur rong tahun rong sasi, 2 bulan pun haji. Dia niku bener bisa mendapatkan pahala haji, tapi kewajiban dia untuk haji ketika nanti dewasa mampu tidak gugur. Jadi nanti kalau dia dewasa mampu untuk haji, tetap hukumnya wajib. Tapi dia tetap kehitung pahala. Dan ibu yang mendapatkan pahala haji dan mendapatkan pahala membantu anaknya haji. Itu loh. Ini luar biasa. Maka memudahkan perkara orang lain itu sungguh sangat dimuliakan di dalam Islam. Apapun bentuknya Bapak Ibu. Yang penting dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, di dalam kepatuhan, bukan di dalam melenakan kepada Allah, semuanya akan baik dan akan indah. Dan kita selain dicintai sama Allah, juga akan dicintai oleh hamba-hambanya Allah. Baik Bapak Ibu, mekaten mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged maringi manfaat. Intinipun monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng untuk bisa melazimi saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Mudahkanlah, ringankanlah tangan kita untuk membantu. Kalau kita merasa kita kok tidak sepeka itu, tidak semudah itu, maka berarti ada satu hal yang menghalangi itu semuanya, tidak lain dan tidak bukan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Engkang kathah kelepatan kula nyuwun agungi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.